Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rahmat Nuridayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing tentang materi latte machining. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu, bagi yang tidak tahu, latte machining itu merupakan proses pemesinan yang berguna untuk membuat bagian-bagian pemesinan yang berbentuk silindris, di mana menggunakan mesin bubut dan dipahat dengan gerakan sejajar hingga akan memotong atau membuang sisi bagian luar benda kerja. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, benda kerja tersebut akan diputar dan akan dipahat menggunakan peralatan cutting tools atau peralatan potong. Nah, cutting tools ini akan diumpankan dengan benda kerja tersebut dan diposisikan sejajar dengan sumbu putar poros benda kerja tersebut, sehingga akan membuang bagian yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis proses dari latte machining ini. Yang pertama itu ada proses turning. Turning sendiri merupakan proses kerja di mana pengerjaannya itu sesuai garis lurus sumbu benda kerja, sehingga benda kerja akan dipahat secara garis lurus yang akan menghasilkan hasil yang biasanya poros yang sejajar dan silindris. Nah, berikutnya itu ada flashing. Flashing ini merupakan proses pengerjaan awal biasanya yang dilakukan untuk memahat bagian tepi penampangnya, sehingga akan menghasilkan benda kerja yang halus dan rata. Nah, proses flashing ini merupakan biasanya sebagai tahap awal pengerjaan atau sebagai data awal untuk melakukan pengukuran pembubutan panjang, seperti pembubutan pada turning tadi. Nah, selanjutnya itu ada drilling. Drilling ini merupakan proses awal pelubangan pada benda kerja, dan dilanjutkan dengan boring, merupakan pekerjaan untuk membesarkan lubang pada benda kerja yang telah ada. Nah, untuk selanjutnya itu ada grooving. Grooving ini sebuah pengerjaan membuat alur di dua buah penampangnya atau dua buah sisi alurnya, sehingga akan membentuk sudut yang tirus. Nah, selanjutnya itu ada threading. Threading ini pembuatan ulir pada benda kerja yang bisa digunakan pada benda kerja bagian luar maupun dalam. Nah, yang terakhir itu ada turning. Turning ini biasanya digunakan untuk membuat grip atau pegangan pada benda kerja, sehingga untuk mencegah benda kerja itu mudah dipegang dan tidak licin seperti pada pegangan obeng dan tang. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang sebaiknya kita pahami dasarnya tentang pemesinan latte ini, khususnya pada mesin bubutnya sendiri. Ada yang harus kita pahami lebih mendalam biar kita paham tentang pengoperasian latte machining. Yang pertama itu ada spindle. Spindle ini merupakan sumbu utama penggerak atau sebagai dudukan dari cekam atau cak dan plat pembawa. Terus selanjutnya ada meja bubut, yaitu berfungsi sebagai dudukan tile stalk, dudukan eretan, sehingga akan membawa eretan ketika proses pembubutan. Terus selanjutnya ada handle. Handle ini merupakan tempat fungsi dari pengoperasional mesin bubut untuk mematikan, menghidupkan, pengontrolan kecepatan yang dilakukan oleh operator sendiri. Terus yang kedua itu ada cak. Nah, cak ini berfungsi sebagai dudukan benda kerja. Nah, cak ini biasanya memiliki beberapa varian, yaitu ada yang 3 penampang, ada yang 4 penampang, disesuaikan dengan kebutuhan benda kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya ada
motor listrik. Nah, fungsi motor listrik ini merubah energi listrik menjadi energi mekanik dan disalurkan ke spindle tadi. Nah, selanjutnya itu ada eretan. Eretan sendiri terbagi dalam 3 jenis, yaitu eretan alas, yaitu yang bergerak dari sisi kanan dan dari sisi kanan menuju sisi kiri atau menuju poros benda kerja. Nah, selanjutnya ada eretan lintang. Nah, eretan lintang ini diposisikan melintang dari alasnya, sehingga akan pengerjaannya itu akan memakan benda kerja yang ke arah sumbu poros benda kerja. Nah, jadi akan membentuk ke arah tengah biasanya, pemakannya ke arah dalam. Nah, yang terakhir itu ada eretan atas. Nah, biasanya pengerjaan ini untuk benda kerja yang sifatnya 360 derajat. Nah, untuk selanjutnya itu ada tile pots. Tile pots ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada yang standar tile pots. Itu standar tile pots itu biasanya yang sering kita jumpai, yang biasanya pada mesin bubut yang manual, yaitu dengan tipe pengancangan baut, yaitu dengan ketika benda pahat diletakkan maka akan dipegang dan akan dijepit menggunakan standar tile pots dan dikencangkan dengan baut. Nah, biasanya tile pots ini terbagi lagi dalam 2, yaitu yang satu rumah pahat dan 4 sisi rumah pahat. Yang kedua itu ada adjustable tile pots. Itu yang membedakannya. Kalau yang adjustable tile pots ini dia sudah dilengkapi dengan peralatan mekanik sehingga dapat mengukur ketinggian pahat. Nah, bedanya juga yang tipe ini tuh memiliki satu rumah pahat dan lebih dari satu rumah pahat. Untuk fungsinya sama, cuman yang membedakan dari sisi mekaniknya. Terus yang selanjutnya itu ada cross slide. Cross slide itu adalah tempat atau dudukan dari eretan dan pembawa untuk pembubutan yang sejajar atau melintang atau dari atas. Nah, yang selanjutnya itu ada tile stock atau kepala lepas. Kepala lepas ini sebagai tumpuan benda kerja di ujungnya atau sebagai tumpuan mata bor ketika akan proses pengeboran yang memerlukan kepala lepas. Selanjutnya itu ada sistem pendinginan atau selang pendingin, yaitu berfungsi untuk menyemprotkan air untuk menstabilkan agar pisau tetap awet, tetap kuat, tetap tajam, agar menjaga konsistensi atau menjaga agar hasil pembubutan tetap dalam keadaan optimal. Nah, selanjutnya itu ada poros pembawa dan plat pembawa. Nah, ini difungsikan sebagai pembawa eretan. Ketika berjalannya pembubutan, dia akan otomatis membantu dalam proses pembubutan, yang biasanya itu bisa diatur untuk posisi sejajar atau melintang juga. Nah, selanjutnya itu ada remeja. Ya, remeja yang di posisinya yang di bawah ini biasanya bisa digunakan untuk keadaan ketika pembubutan berhenti di suatu keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat, sehingga akan membantu operator ketika dalam keadaan tertentu. Mungkin sekian yang saya jelaskan kali ini. Mohon maaf bila ada materi yang belum tersampaikan atau pelafalan salah kata ucapan yang masih kurang baik. Mohon maaf. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.